Karena memang, kita ini di melon premium lah ya, gitu kan, melon premium sehingga memang, kita hanya, mempertahankan satu buah untuk memastikan kualitas. Kualitas ukuran, kualitas rasa, utamanya sih rasa gitu kan. Rasanya memang manisnya itu bisa, maksimal. Jadi, buah premium manisnya itu bisa maksimal, dari sisi bobot juga, bisa maksimal. Bisa lebih aman dari serangan bakteri gitu. Jadi kan kalau misalkan kita pakai yang sistem lain, ada kan yang airnya memang kembali ke tandon gitu kan. Jadi kalau kita menggunakan sistem itu memang lebih rentan ketika ada satu yang terserang, itu bisa terserang semuanya. Nah, untuk yang vertigasi tetes ini karena kan masing-masing alirannya, sehingga memang kalau ada yang terserang hanya pohon itu saja, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmansyah. Saya seorang petani melon hidroponik. Lokasi lahan saya ada di Desa Kadurama, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Saat ini saya menanam melon jenis lavender dan sweetnet 9. Untuk populasi kurang lebih ada di 600 pohon. Saya menanam melon kurang lebih sudah 1 tahun dan sudah menanam 3 kali periode tanam. Saat ini masuk ke periode tanam ketiga dan sudah masuk ke musim panen. Saya dulu belajar melon awalnya memang dari YouTube dulu. Saya belajar di beberapa channel YouTube ya. Kemudian setelah belajar, setelah mantap, saya mendatangi beberapa memang petani melon yang sudah berpengalaman di bidang melon. Ada saya mendatangi 3 petani melon yang mereka sudah berpengalaman untuk saya belajar lebih jauh terkait dengan tanaman melon ini sendiri. Dalam berbudidaya pasti ada saja tantangan dan cobaan mungkin ya. Di awal tanam saya dulu pas pertama itu tantangannya adalah busuk batang. Jadi banyak sekali tanaman saya yang waktu itu kena busuk batang. Hampir setengahnya lebih kena busuk batang, dan memang ada yang sampai mati, dan alhamdulillah banyak juga yang bisa diatasi busuk batang itu. Saya menangani busuk batang waktu itu dengan mengoles fungisida. Jadi kita oles fungisida tanpa campuran ya, langsung kita oles ke objek busuknya. Jadi alhamdulillah memang banyak yang kering busuknya gitu, tidak sampai mati, dan alhamdulillah bertahan sampai dengan panen. Saat ini saya menanam melon lavender dan sweetnet memang berdasarkan keinginan dari konsumen, karena saat ini kami masih untuk panen dan penjualan masih open field atau petik sendiri. Jadi kebanyakan pengunjung itu suka melon yang warnanya berbeda gitu, karena kan seperti dilihat ini kan lavender warnanya kuning, jadi memang menarik ya dibanding dengan model lain. Saya sebelumnya juga pernah menanam Fujisawa dan Intanon gitu. Jadi kenapa saya memilih lavender dan sweetnet itu karena warnanya lebih cerah gitu dibandingkan dengan melon yang lain. Saat ini usia melon lavender ini di 73 HST, dan untuk yang sweetnet ini di 63 HST. Memang waktu itu penanamannya selisih 10 hari gitu. Kenapa selisih? Karena memang kita mengejarnya panennya berbarengan, karena usia tanam lavender dan sweetnet itu berbeda gitu. Jadi kalau untuk lavender ini 70 sampai 75 HST waktu panennya, untuk sweetnet itu 60 sampai 65 gitu. Saat ini populasi yang saya tanam ini ada kurang lebih 600. Jadi ini kan ada 7 baris, itu satu barisnya sekitar 90. Jadi kurang lebih ada 600 populasi pohon. Sebenarnya kalau saya maksimalkan ini bisa di angka 1000-an. Cuman kita
coba kurangi populasi. Kita pengen melihat perbedaannya dari sisi kualitas buah atau hasil panennya. Untuk sistem yang saya gunakan itu sistem vertigasi tetes, itu dengan metode penyiraman dengan sistem tetes ya. Jadi itu untuk media tanamnya kokopit. Kenapa kokopit? Karena memang kokopit daya serap airnya lumayan bagus, sehingga memang nutrisi yang disiramkan kepada kokopit bisa lebih lama tersimpannya gitu, tidak langsung turun ke bawah gitu. Jadi nanti si akar dari melon itu sendiri bisa menyerap. Kenapa saya memilih sistem vertigasi tetes? Sebenarnya saya bukan memilih, tapi saya mendahulukan karena memang cita-cita saya sendiri di sini kita membangun beberapa greenhouse dan ada macam-macam model sistem gitu. Nah, sekarang saya memulai dari sistem vertigasi tetes. Ini kenapa saya memilih ini? Karena memang ini bisa lebih aman dari serangan bakteri gitu. Jadi kan kalau misalkan kita pakai yang sistem lain, ada kan yang airnya memang kembali ke tandon gitu kan. Jadi kalau kita menggunakan sistem itu memang lebih rentan ketika ada satu yang terserang, itu bisa terserang semuanya. Nah, untuk yang vertigasi tetes ini karena kan masing-masing alirannya, sehingga memang kalau ada yang terserang hanya pohon itu saja, seperti itu. Untuk vertigasi tetes kami ini untuk penyiramannya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Kalau untuk awal-awal tanam itu biasanya tumbuhan itu membutuhkan sekitar 300 ml. Nah, 300 ml itu kita bagi. Saya membaginya menjadi 6 kali penyiraman. Untuk waktunya berapa menitnya itu disesuaikan dengan kekuatan air, kekuatan tetesan. Jadi misalkan 1 menit keluar bisa 100 ml, maka per sekali siram itu kita hanya menyiram setengah menit atau 30 detik gitu. Untuk mengalirkan air di sistem vertigasi tetes ini kita menggunakan pompa. Saya menggunakan mesin pompa air untuk mengalirkan air ke selang-selang vertigasi yang ada di media tanam, seperti itu. Greenhouse yang kami bangun, yang kami miliki ini luasannya 11 kali 40 meter atau sekitar 440 meter persegi. Untuk jarak tanaman sih sebenarnya jarak ideal ini bermacam-macam ya referensinya. Ada memang kalau yang kami gunakan ini jarak antar polybag ini kurang lebih 20 cm. Antar polybag untuk jalan ini kita kurang lebih 1 meter sampai 120 cm, 1,2 lah, itu untuk yang kami gunakan. Kami memilih berbudidaya melon greenhouse. Memang pertama pertaniannya tidak, ibaratnya tidak kotor-kotoran lah. Jadi kita bertani tapi kita masih tetap bersih gitu karena tidak kotor-kotoran, itu pertama. Kedua memang dari sisi keamanan. Jadi keamanan itu maksudnya dari serangan hama-hama gitu. Jadi karena greenhouse ini kan tertutup ya, atas kita menggunakan plastik UV, kemudian di samping kita menggunakan insect net, itu meminimalisir serangan hama seperti lalat buah dan lainnya gitu. Jadi buah-buahan ini lebih aman. Jadi resikonya lebih kecil dibandingkan dengan open field. Untuk pembangunan greenhouse sendiri kami menggunakan baja ringan dengan ketebalan 0,75. Jadi insya Allah itu sudah mumpuni lah untuk greenhouse luas ini. Untuk media tanam tadi saya sudah sebutkan, jadi kami menggunakan media tanam kokopit. Jadi kokopit itu dari sabut kelapa. Kokopit ini bisa kita gunakan sampai dengan 3-4 kali. Tapi dengan catatan setiap setelah panen atau mau tanam itu kita harus mencuci bersih dulu, jangan langsung ditanam. Jadi untuk menghilangkan residu-residu yang tersisa gitu dari tanaman sebelumnya. Jadi kita harus siram dulu, kita buang akarnya, baru kita tanami kembali. Untuk saat semai kami menggunakan media tanam kokopit atau mungkin peat moss, tapi kita lebih sering menggunakan kokopit gitu. Jadi kokopitnya seperti bisa ditanam, hanya kita taruh di tray semai, kita taruh kokopit di situ, kemudian kita basahi ya, lalu kita tanam biji yang sudah kita peram sebelumnya. Jadi untuk proses atau tahapan menanam melon itu, pertama memang si biji melon ini kita rendam dulu
kurang lebih 12 jam. Setelah direndam baru diperam. Jadi diperam itu kalau kita biasanya kita setelah tadi direndam, kita masukkan biji itu ke dalam kain kemudian ditutup dan kita masukkan ke ruang gelap. Itu kurang lebih 24 jam kita peram. Nah, nanti kita buka, itu biasanya si biji itu pecah, keluar akar putih. Setelah itu baru kita pindahkan ke media tanam tadi, ke kokopit yang ada di trisemai. Oke, untuk perendaman biji kita biasanya menggunakan air hangat kuku, kemudian kita tambahkan irisan bawang merah. Jadi kenapa pakai irisan bawang merah? Ini untuk merangsang pertumbuhan dengan zat yang ada kandungannya di bawang merah. Jadi bisa merangsang pertumbuhan dari biji itu sendiri. Untuk persemaian atau mungkin HSS ya, hari setelah semai, itu biasanya kita 8-10 hari. Kita tanam di trisemai 8-10 hari, nanti di hari ke-9 atau hari ke-10 atau mungkin hari 11 kita pindahkan ke polybag ini. Kalau untuk treatment atau perawatan polybag ini atau kokopit ini, biasanya tadi setelah panen kan kita cuci bersih, kita buang akar yang lama, kita cuci bersih, lalu kita masukkan lagi ke greenhouse. Biasanya itu kita sterilisasinya itu bisa menggunakan, kalau kami ada menggunakan bisa H2O2 atau hidrogen peroksida ya, untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam kokopit gitu. Jadi bakteri itu biasanya bisa menimbulkan busuk batang, kemudian keriting gitu. Jadi kami untuk mensterilisasi kita menggunakan metode itu. Untuk pemindahan benih dari trisemai itu memang bagusnya di pagi hari. Jadi biar ketika si biji itu dipindahkan ke dalam ke sini, jadi langsung mendapatkan sinar matahari gitu. Jadi memang itu salah satu kunci lah, salah satu kunci untuk keberhasilan. Jadi setelah kita pindahkan, nanti kita langsung siram pakai nutrisi. Itu kami biasanya menyiramnya, satu polybag ini 500 ml atau setengah liter, langsung kita siram di pagi hari. Untuk tanaman hidroponik itu mungkin kita mengenalnya itu nutrisi AB Mix. Jadi AB Mix itu sebenarnya racikan atau campuran dari kurang lebih 8 jenis bahan. Jadi untuk A sendiri itu ada 3 bahan dari unsur N, P, K gitu kan. Kemudian ada unsur besi juga. Nah, untuk di racikan B itu ada kurang lebih 6-7 bahan dari unsur yang bermacam-macam tadi gitu kan. Ada unsur Mg, Fe, N, K gitu. Untuk AB Mix sendiri memang kita ada yang beli, kemudian kita juga ada meracik sendiri gitu. Jadi kenapa kita menggunakan itu, memang dulu awal kita memang full murni itu beli sendiri, karena kan kita belum punya pengalaman yang cukup lah atau ilmu yang cukup untuk meracik. Jadi akhirnya berjalannya waktu kami belajar, kami mencoba memix itu, ada yang beli dan ada yang meracik sendiri. Karena kenapa seperti itu, kita juga ingin membandingkan gitu. Jadi efisiensi dan efektivitas dari masing-masing nutrisi itu gitu. Efisiensinya seperti apa, efektivitas seperti apa dari hasil buahnya, kemudian dari sisi biaya juga kami lihat, kami bandingkan. Untuk pemberian nutrisi itu memang setiap hari ya, karena hidroponik itu kan memang sistem yang menggantungkan nutrisi itu dari penyiraman air ya, hidro gitu kan, hidroponik. Jadi memang nutrisi itu kita campurkan ke dalam air, nutrisi A, nutrisi B kita campurkan dalam air baku dengan takaran tertentu, kemudian kita siramkan ke dalam ke dalam polybag ini, kita salurkan tadi menggunakan mesin pompa itu. Jadi dengan tadi kebutuhannya, misalkan di awal fase tanam itu sekitar 300 ml sampai dengan akhir siap panen itu sekitar 1,6 ml dengan ppm tertentu atau kadar kepekatan gitu. Jadi untuk awal kami menggunakan di angka sekitar 800 ppm, dan nanti di akhir kita menggunakan sekitar 1500 sampai 1600 ppm. Tapi itu juga menyesuaikan dengan cuaca gitu.
Misalkan kalau cuaca panas, kita tambah apa namanya debitnya, airnya. Tadi misalkan kebutuhan 1 liter, kita tambah menjadi 1,2, karena kan untuk terik itu kan penguapannya tinggi. Jadi kita memang harus menyiramnya ekstra juga. Jadi prinsipnya ketika kita belajar, kita harus menyesuaikan dengan lapangan juga, kita harus kreatif, kita harus telaten juga, memperhatikan tanaman kita gitu. Nah kalau musim hujan juga kita perhatikan juga, itu treatmentnya beda lagi, ada kita kurangi gitu kalau terlalu lembab seperti itu. Untuk dosis sendiri tadi ya, kan kalau itu kan kita pakainya istilahnya ppm ya, kepekatan. Jadi tadi kalau di awal itu kita mulai dengan 800 ppm. Nah di akhir kita di 1600, itu meningkat sesuai dengan apa namanya kondisi tanaman. Jadi untuk fase pertumbuhan, kemudian fase pembungaan dan fase pembesaran buah itu kita takarannya masing-masing. Tadi dari mulai 800, kemudian naik ke 1000, 1200 sampai terakhir di 1500 sampai 1600 ppm. Oke, untuk tanaman melon sendiri memang ada tahapan-tahapannya ya. Pertama mungkin ada namanya pruning. Kalau pruning itu kan pemotongan dahan buah ya, atau mungkin tunas cabang gitu kan. Itu harus kita buang. Itu biasanya kami itu mulai dari H10 HST. Jadi HST itu hari setelah tanam atau pemindahan ke polybag. Jadi hari ke-10 itu kita sudah mulai potong cabang-cabang gitu kan, yang apa namanya, biar si tumbuhan itu fokus ke atas pertumbuhannya gitu. Jadi nggak banyak cabang melebar, tapi kita fokus ke atas. Kemudian setelah pruning itu ada polinasi. Polinasi itu mengawinkan bunga. Mengawinkan bunga itu bunga betina dan bunga jantan. Jadi kenapa harus kita kawinkan? Karena memang kita kan ada di dalam greenhouse. Di dalam greenhouse itu kan tidak ada apa namanya hewan seperti mungkin kupu-kupu atau mungkin lebah yang biasanya membantu proses penyerbukan. Jadi memang untuk penyerbukan atau pengawinan buah itu kita harus lakukan manual. Itu kita lakukan mulai di 23 HST, 23 hari setelah tanam. Itu sampai 3 hari. Biasanya sampai hari 26 itu kita melakukan pengawinan buah atau polinasi. Jadi untuk cara mengawinkan bunga itu kita petik bunga jantan, lalu kita ambil putiknya, lalu kita nanti kepalanya kita oleskan ke bunga betina. Jadi kita putar-putar, kita oleskan ke bunga betina. Jadi biasanya kami mengawinkan apa namanya satu bunga betina dengan 2 bunga jantan gitu. Jadi untuk perbedaan dan bunga betina dan bunga jantan itu, perbedaannya adalah kalau bunga betina itu biasanya tumbuhnya di cabang, tumbuh di cabang dan ada bulat calon buah di bawah bunganya. Nah kalau bunga jantan itu tumbuhnya di cabang utama, biasanya di cabang utama. Jadi dan bentuknya hanya bunga aja, bunga langsung ke tangkai gitu, tanpa ada bulat di bawah atau mungkin calon buahnya. Itu perbedaannya. Jadi kalau untuk kami sendiri, kami hanya mengawinkan itu maksimal 2 bunga betina. Jadi untuk apa namanya jaga-jaga lah, karena kami hanya membuahkan satu pohon hanya 1 buah. Jadi memang kita pertama mengawinkan bunga itu 2 bunga betina. Lalu nanti ada proses setelah jadi kan, biasanya kalau berhasil itu bunga itu akan menjadi buah di bawahnya. Yang tadi di bawah bunga betina akan membesar. Kita biasanya ada kan seleksi buah. Seleksi buah itu biasanya kita lakukan H+3 atau HSP, hari setelah polinasi, H+3 sampai H+7 itu kita lakukan seleksi buah. Kenapa kita melakukan seleksi buah? Karena tadi kami hanya membuahkan 1 per pohon gitu. Jadi yang buahnya yang bagus kita pertahankan, yang kurang bagus itu kita seleksi atau kita buang. Apa cirinya buah bagus? Buah bagus itu biasanya bentuknya, pertama bentuknya simetris. Kalau karakter buahnya oval, itu berarti simetris ovalnya, tidak istilahnya benjol-benjol lah gitu. Sama juga yang karakteristik mungkin buahnya bulat, berarti itu buahnya bagus, sempurna gitu. Jadi kita pilih yang bagus. Satu lagi, kalau misalkan ada 1 pohon itu 2, kita lihat mana yang lebih bagus. Biasanya sih ukuran, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Nah lebih kecil ini akan kita buang gitu. Biasanya dia akan kalah di dalam pertumbuhannya, sehingga memang yang paling bagus yang kita pilih gitu, yang kita pertahankan sampai dengan panen.
Kenapa kita mempertahankan satu buah? Karena memang kita ini di melon premium lah ya, gitu kan, melon premium, sehingga memang kita hanya mempertahankan satu buah untuk memastikan kualitas ukuran, kualitas rasa, utamanya si rasa gitu kan. Rasanya memang manisnya itu bisa maksimal. Jadi buah premium manisnya itu bisa maksimal, dari sisi bobot juga bisa maksimal gitu. Nah tadi juga proses polinasi itu kami mengawinkan bunga itu di cabang ke-8 sampai ke-11. Jadi kami mengawinkan 8 sampai cabang ke-8 atau sampai dengan cabang 11 itu yang kami kawinkan, nanti kami seleksi gitu. Kenapa di cabang itu? Gitu memang beberapa referensi yang kami bunga itu yang calon buah itu yang efektif lah gitu kan, bagus itu di cabang ke-8 sampai ke-11 itu sendiri ya. Jadi untuk tahap pemangkasan atau mungkin pruning itu bagusnya kita lakukan di siang hari gitu kan, di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Harapannya memang ketika si cabang yang sudah kita pruning, kita buang daunnya itu mendapatkan sinar matahari sehingga memang langsung kering gitu, tidak basah terus. Jadi kalau kering itu bisa aman dari namanya busuk batang. Biasanya kalau kita potong sore nih nggak dapet sinar matahari, itu kan basah terus tuh. Biasanya itu rentan terkena jamur, bakteri, jadi nanti akan muncul busuk batang gitu. Nah untuk cabang atau mungkin daun yang kita pertahankan itu kita mempertahankan daun di 25 sampai dengan 30. Setelah mencapai 30 maksimal itu kita akan putus, kita buang pucuknya atau mungkin istilahnya topping. Jadi kita akan buang pucuk atasnya biar nanti tidak menumbuh ke atas lagi, nanti jadi si nutrisi ini fokus pada daun yang sudah ada dan fokus pada buah. Untuk kendala atau hambatan yang kami alami ya selama ini berbudidaya melon hidroponik di dalam greenhouse ini, pertama memang busuk batang itu hambatan atau kendala yang memang sering terjadi di kami. Kemudian selain busuk batang ada juga bun tepung. Nah bun tepung ini serangannya biasanya di musim kemarau, karena musim kemarau itu kan angin biasanya tinggi tuh. Nah itu kan kalau kena satu terus kena angin itu akan cepat sekali menyebarnya gitu. Kalau untuk serangan kayak hama lain mah mungkin kayak urang dan lain itu jarang lah, atau lalat buah hampir tidak ada ya, karena kan memang aman. Nah untuk tadi hambatan pertama untuk busuk batang itu kami biasanya dengan cara meneteskan fungisida di area yang terkena busuk batang itu sendiri. Jadi fungisida kita yang tanpa campuran ya, dari tempatnya kita masukkan ke wadah, kemudian kita oleskan, bisa menggunakan kuas ataupun mungkin lainnya gitu ke objek-objek yang kena busuk batang sampai dengan putih gitu. Nah untuk bun tepung itu kami menggunakannya dengan cara spray. Jadi memang kita semprot itu, caranya kita semprot. Untuk busuk batang memang kita menggunakan fungisida yang mempunyai bahan aktif azoxystrobin sama difenoconazole ya. Untuk menanggulangi bun tepung kami menggunakan bahan aktif bupirimid ya, atau mungkin senyawa kimia purimidin sulfamat ya. Kalau dosis sih kami memang menggunakan tadi untuk busuk batang sih kami tidak menggunakan dosis ya, karena memang dari itu murni kita oleskan tanpa campuran. Tapi untuk si penyiraman ini kami menggunakan dosisnya biasanya satu tangki yang 16 liter itu kita menggunakan 1 sampai 2 tutup botol saja. Jadi kalau perawatan hariannya itu memang kita setiap hari kita muter terus kita kelilingi
pohon-pohon ini. Salah satunya adalah pertama untuk memastikan ketika tadi ada cabang-cabang yang tumbuh, kita rutin setiap hari kita buang agar tidak penumpukan. Karena ini kan populasinya banyak nih. Kalau kita tadi hanya menunggu, misalkan tadi kan dimulai 10 HST, kemudian 15 HST itu biasanya akan menumpuk sehingga pekerjaannya itu banyak. Jadi memang setiap hari itu kita keliling, kalau sudah ada yang tumbuh cabang kita buang gitu. Kemudian selain itu tadi untuk memastikan tidak ada cabang yang tumbuh banyak, kemudian kita juga mengecek kondisi tanaman gitu. Tadi kan kita perhatikan satu-satu apakah ada yang terkena tadi busuk batang, kemudian terkena embun tepung atau terkena serangan lainnya. Biasanya juga kan ada daun keriting, kemudian daun kuning, itu kita cek juga gitu. Nah, untuk melon sendiri yang kami lakukan pertama tadi selain pemotongan topping atas, kita ada topping bawah juga nih. Jadi memang daun bawah ini biasanya yang di bawah buah kita buang. Itu tadi di sekitar 27 HSP ya, setelah polinasi kita buang daun yang bawah nih. Kenapa kita buang? Karena untuk mengurangi kelembaban di bawah. Biasanya kan kalau lembab itu rawan busuk batang dan rawan hama juga. Jadi nanti buah malah busuk gitu. Jadi kita buang. Itu untuk memastikan buahnya aman. Ini kan tidak ada daun nih karena sudah kita buang daun yang di bawah buah. Kemudian untuk sebelum panen juga kita biasanya menghentikan penyiraman. Itu biasanya di H-5 panen itu kita hentikan penyiraman. Kenapa kita hentikan penyiraman? Itu memang untuk stressing atau penyiapan buah lah itu untuk sebelum panen kita. Jadi nanti ketika panen itu buah sudah siap dikonsumsi dan daya simpannya bisa lebih lama. Kalau hasil produksi kami kalikan biasanya dengan populasi. Untuk bobot sendiri memang rata-rata di 1,2, bisa juga lebih, itu bergantung dengan jenis melon. Jadi kalau memang yang sweet nut sendiri memang rata-rata di 1,2, 1,5 gitu. Jadi populasinya itu kalau yang sweet nut sendiri ada sekitar 400. Itu kalau dikali tadi 1,5 aja berarti kan sekitar 6 kintal ya, 6 kintal untuk panen sweet nut sendiri. Nah, untuk lavender ini memang bobotnya ini bobotnya lebih besar karena memang karakternya lebih besar juga ya. Itu bisa sampai dengan 2 kilo. Ini populasinya kurang lebih ada 200 sampai dengan 250. Jadi mungkin panennya bisa di kisaran 500 atau 5 kintal untuk yang lavender ini. Untuk penjualan sendiri memang selama ini sejauh ini kami baru menggunakan sistem open field, open farm atau petik ya, wisata petik. Kemudian kita pasarkan kepada kenalan-kenalan kita lah. Kita belum sampai memang memasarkan ke ke supermarket atau mungkin ke pasar ya. Karena memang dari sisi kontinuitas sih kenapa akhirnya kami belum berani memasarkan ke supermarket langsung. Karena kan supermarket pasti mencarinya yang kontinu. Jadi memang sebulan itu bisa memasok mungkin 2-3 kali gitu. Nah, kalau kami kan panennya masih periodik ya. Jadi satu musim tanam, satu kali panen. Jadi memang kami masih mengoptimalkan pertama wisata petik, juga bisa sambil edukasi juga. Kemudian kita jualkan kepada lingkungan kita atau teman-teman kita lah. Alhamdulillah sih selama ini terserap, terjual habis. Untuk mengenalkan greenhouse kami atau melon kami itu memang kami menggunakan media sosial ya. Jadi kami memang di Instagram, kemudian di TikTok, ada juga ya di di status-status WhatsApp lah, atau ke komunitas-komunitas kita share, kita kasih tahu kapan kita panen, jenis apa gitu kan. Jadi alhamdulillah sih selama ini antusiasnya bagus. Untuk tingkat kemanisan sendiri memang kalau untuk sweet nut dan lavender yang sekarang ini, sweet nut ini angkanya di 16 sampai 17 Brix-nya, dan untuk lavender sendiri ini 15 sampai dengan 17 juga setelah kami mengecek ya beberapa buah melon, karena kan kami memastikan bahwa melon ini kemanisannya masuk. Kan standar katanya, standar untuk supermarket itu kan minimal 14 Brix-nya gitu. Jadi alhamdulillah kalau dari sisi kemanisan kami memang sudah melewati dari batas itu dan masuklah ke kriteria melon premium. Oke,
mungkin saya mengajak kepada masyarakat, anak muda yang ingin mungkin yang ingin memulai bertani lah secara umum, secara khusus mungkin melon hidroponik di dalam greenhouse gitu. Jadi pertama mungkin kita pelajari dulu apa namanya budidaya yang akan kita jalani. Jadi kita jangan hanya modal nekat, kita harus belajar, lalu kita ukur apa namanya dari sisi pemasaran, kemudian dari sisi operasional juga harus kita ukur. Apalagi kalau melon ini apa namanya atau usaha ini akan menjadi usaha inti gitu. Kita harus mengukur, sejauh mana kesiapan kita juga gitu. Nah untuk yang sudah berbudidaya mungkin apa namanya kita terus belajar, kita kembangkan kemampuan kita asah kemampuan kita untuk terus berinovasi gitu kan, karena untuk zaman sekarang memang zamannya inovasi gitu kan. Kita bisa banyak modifikasi dari apa namanya metode-metode pertanian yang bisa kita terapkan gitu. Karena ukuran melon sendiri memang sedikit banyak juga memang ini bisa disetting. Kita ingin ukuran berapa juga bisa, tapi memang tidak maksimal juga gitu. Tapi bisa apa namanya bisa kita setting tadi kan, karena kayak pemilihan cabang tadi kan, cabang ke-8 sampai ke-11 itu kan akan menentukan ukuran melon juga gitu. Kemudian selanjutnya mari kita berkonsisten apa yang telah kita mulai, kita jalani, kita tekuni sehingga memang usaha ini atau bertani ini bisa menjadi sesuatu untuk kita, atau bahkan mungkin bisa menjadi mata pencaharian kita. Karena bertani itu sesungguhnya pekerjaan yang mulia, karena dalam Al-Quran bertani itu juga disebutkan gitu kan, sehingga bertani ini memang pekerjaan yang mulia. Kita jangan gengsi untuk menjadi petani, karena salah satu kebutuhan hidup ini ada di pertanian, seperti itu.